Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan, truk muatan solar tabrak mobil dan rumah di Purworejo. 3 luka-luka, 1 tewas. Di Kabupaten Banyumas, seekor monyet tiba-tiba ikut dalam barisan upacara saat Hari Pahlawan. Mencicipi kepala ikan manyung di tengah sawah di Boyolali. Truk bermuatan solar dari Magelang menuju ke Purworejo menabrak deretan warung dan mobil yang berada di sisi jalan Selasa pagi. Akibat kejadian 3 orang mengalami luka dan 1 orang meninggal dunia. Sebagian badan truk bermuatan solar ini nyangkut di atap rumah usai terguling akibat kecelakaan di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Selasa pagi. Sejumlah tim penyelamat yang dibantu warga langsung berusaha melakukan evakuasi korban yang terjepit badan mobil. Kejadian ini berawal saat truk bermuatan solar bernomor polisi H9861OF melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Setibanya di lokasi, truk tersebut oleng mengarah kanan lalu bersenggolan dengan mobil lain. Diduga sopir hilang kendali, akhirnya menabrak sebuah mobil yang berada di sisi kiri lalu menabrak deretan warung dan terguling. Kondisi yang begitu sulit karena terjepit di badan kendaraan, jadi butuh evakuasi yang ekstra. Jadi pertama kali itu kondisinya seperti apa? Ya, untuk kondisi tadi yang pertama kali tadi ada luka-luka, namun masih selamat, dan untuk yang ketiga tadi kondisi MD luka parah baik di kepala maupun di bagian tubuhnya. Kemudian ada juga yang robek di bagian. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan ini. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Diterjang angin kencang dan hujan deras, sebuah pohon tua tumbang menimpa rumah warga di Desa Gombang, Kabupaten Boyolali. Akibatnya 9 orang dalam 1 rumah mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Rumah milik Sanar Susilo di Desa Gombang, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali rusak setelah tertimpa pohon tumbang. Baja ringan penyangga atap rumah hancur akibat tertimpa batang pohon berukuran besar. Pohon bendo berusia tua yang berada di area makam ini tumbang mengenai rumah usai wilayah tersebut diterjang hujan disertai angin kencang. Akibatnya 8 orang mengalami luka dan 1 orang kritis. Isinya seperti itu, 1 rumah terjadi kena timpahan pohon yang lumayan besar hingga roboh. Korbannya 9, luka ringan 7, 8, yang 1 lumayan berat di opnam di Rumah Sakit PKU Dharma Witarto di Sako. Informasinya ini pohon apa ini? Ini kalau tidak salah pohon bendo yang kemarin itu sebenarnya bawahnya sudah agak rapuh. Ini karena angin besar, lumayan besar, kita langsung merobohi rumahnya. Anginnya tuh mutar-mutar selama kurang lebih 20 menit, 20 detik. 20 detik. Lalu itu pohonnya langsung roboh. Kencang berarti anginnya, Pak? Ya sebenarnya tidak begitu kencang. Tapi karena kondisi pohonnya kan sudah rapuh. Dulu kan sudah pernah terbakar. Saat ini 8 korban yang mengalami luka dibawa ke Rumah Sakit PKU Aisyah di Sanggung, Boyolali. Sementara 1 orang kritis dirujuk ke Rumah Sakit Pandan Arang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Pangkalan Udara Adi Sumarmo Solo mengolah lahan di kawasan Pangkalan untuk dijadikan kebun dan kolam perikanan. Hal itu untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Hasil panen nantinya juga akan untuk menyuplai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Lahan-lahan kosong milik Lanut Adi Sumarmo Solo kini dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Area seluas 2 hektar ini dirubah menjadi lahan pertanian, perikanan, dan peternakan. Pemaksimalan lahan kosong ini dilakukan agar lahan dapat bermanfaat dan menghasilkan produk pertanian seperti bayam, kangkung, dan kenikir. Sedangkan sektor perikanan dan pertanian seperti budidaya nila, lele, dan bebek. Lanut Adi Sumarmo juga memberdayakan sejumlah kelompok tani yang berada di sekitar pangkalan udara. Hasil panen sendiri nantinya akan dimaksimalkan untuk kebutuhan anggota, masyarakat sekitar, serta menyuplai bahan makanan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG milik Lanut Adi Sumarmo. Nah, dari beberapa bagian produksi itu sudah kita siapkan ada beberapa lahan yang nantinya akan kita resmikan di bulan Desember. Di antaranya adalah pertanian, ada padi, ada kopi jalar, kemudian bayam, kemudian cabai, kemudian juga ada kangkung, kemudian hidroponik. Kemudian dari kompi peternakan kita mempunyai nantinya akan kita isi beberapa komoditi peternakan seperti ayam, kambing, dan ikan. Dari lahan seluas 2 hektar, setengahnya digunakan untuk menanam padi. Padi yang ditanam adalah varietas Inpari 32. Varietas ini dikenal memiliki masa tanam sekitar 112 hingga 115 hari dan mampu menghasilkan panen 6 hingga 13 ton per hektar. Heri Prastio melaporkan dari Karanganyar. Sebanyak 10.000 pohon ditanam di lingkungan Waduk Cacaban di Kabupaten Tegal oleh Perhutani. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi sedimentasi atau pendangkalan waduk yang mengairi hampir 27.000 hektar lahan pertanian. Bibit-bibit buah mangga ini ditanam massal oleh Perhutani yang berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan lembaga masyarakat desa hutan di lingkungan Waduk Cacaban. Penanaman pohon buah bertujuan untuk menjaga konservasi sempadan waduk Cacaban dan mencegah meningkatnya pendangkalan waduk. Total ada 10.000 bibit pohon mangga yang ditanam di tepi waduk ini. Pohon buah dipilih karena ketika besar nanti dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat penggarap tidak lagi menggarap tanaman jagung yang dinilai menjadi salah satu faktor meningkatnya sedimentasi waduk. Ini penanaman 10.000 pohon buah pada sempadan Waduk Cacaban ini tujuannya memang menyelamatkan konservasi lingkungan Cacaban biar mengurangi sedimentasi pendangkalan di Waduk Cacaban. Terus yang kedua yang kami tanam memang tanaman buah, tanaman produktif, dan itu diharapkan setelah tanaman ini tumbuh besar, jagung yang menyebabkan sedimentasi penggarapan jagung akan berhenti, digantikan dengan tanaman buah. Karena menurut kami ini penanaman ini sangat bermanfaat dan emang sangat dibutuhkan dengan melihat kondisi Cacaban yang sekarang ini. Karena kalau dibiarkan terus-menerus memang beberapa tahun ke depan mungkin Cacaban sudah tidak ada airnya lagi. Luas lahan sempadan waduk yang menjadi target penanaman pohon sekitar 35.000 hektar. Penanaman pohon akan dilakukan secara bertahap. Masyarakat sekitar waduk nantinya juga akan dilibatkan untuk menjaga dan melestarikan pohon buah yang telah ditanam. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Bagi penggemar kuliner pedas di Boyolali ada sajian kuliner yang unik dan menggugah selera, yaitu mangut kepala ikan manyung. Suasana warung di tengah persawahan juga jadi nilai plus tanpa saat cobain hidangan khas Pantura itu. Bagi para pecinta kuliner laut, jangan ragu buat mampir ke rumah makan yang satu ini. Terletak di tengah hamparan sawah, rumah makan ini punya menu khas wilayah pesisir Jawa Tengah, mangut kepala manyung. Ikan laut yang diasapi hingga empuk ini punya cita rasa yang menggugah selera. Bumbu rempah semakin nendang saat disantap panas-panas. Seperti pengunjung yang satu ini nampak menikmati setiap gigitannya.
Kalau rasanya dagingnya sih sama, cuma kan karena mungkin kalau di sini khasnya dimasak apa ya, ini kayak mangut ya. Rasa bedanya di kuahnya aja sih. Lebih enak. Terus suasananya sendiri juga? Suasananya enak, soalnya deket sawah, sejuk. Pedes nggak sih Pak? Enggak terlalu pedes, sumer-sumer aja. Bagi Anda yang takut makan mangut kepala manyung karena bau amisnya, jangan khawatir. Soalnya pemilik warung makan ini punya cara khusus untuk menghilangkan bau amis khas ikan laut itu. Kepala tetap kita harus prioritaskan untuk fresh pastinya dari pengiriman pengasapan. Terus sampai sini tetap kita harus rendam rempah dulu untuk ngilangin dari aroma ikan yang kalau nggak kuat kan pasti amis ya karena ikan laut. Jadi tetap kita rendam dulu dengan rempah-rempah, baru kita masukkan ke freezer gitu. Kurang lebih ya kalau kepala sih rata-rata 100-an biji, dagingnya juga sekitaran separuhnya dari porsi gitu. 100 kepala ikan laut itu hanya di hari biasa. Kalau di akhir pekan, tempat makan yang berada di Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali ini bisa menjual sampai 150 kepala ikan. Harga satu porsi kepala manyung ini Rp45.000 sudah termasuk nasi. Paket komplit ini semakin sempurna dengan pemandangan hamparan sawah. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dion mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.